Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Hiu pada Bali Neng Kebumen mudik ya maning. Badanan maning, Badanan maning, badanan maning. badanan maning. Yo pada Kebumen, Bali, Neng Kebumen mudik ya maning. Badanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Malih. Saya Raci Wardani. Dan saya juga Tommy Pratama tentunya. Hari ini kita badanan ada di Jelagi Pan River. River. Ketemu lagi setelah setahun berpisah. Tahun apa yuk? Kan lebaran. Oh iya Kita lebaran. satu tahun. Aku kelingan rebuan maning sih. Yuk. 1 tahun. Satu tahun. Dan Akhirnya di bertemu sini lagi. Kita akan mengeksplor tempat wisata yang lagi Hit. viral. Viral. Ini pakai apa ini? Ini pakai apa nih? Ini pelampu. Ini sepatu. Sakit tahu gitu. Oh, ngono ya. Iya, kita mau ngajakin masyarakat Kebumen yang mungkin lagi mudik, Yang ingin perantauan pulang kampung. Aha, Ini ingin ada mencoba tempat wisata baru. Ya, betul. Salah satunya ada di Jelagi Pan River. yaitu di Kecamatan Kutawinangun. Ya. Desa Jelegi Winangun. Jelagi Winangun tepatnya di Kecamatan Kutawinangun. Nah, ini bagi para pemudik atau perantau-perantau asal Kutawinangun. Monggo Bu, lewat. Monggo. Badanan nggih, nek badan panjang pada seliweran iki. Monggo lewat. Main. Sebelumnya juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita plesir, kita mau ke Mau sarapan opor Aduh. burung? Hah? Sarapan opor wis. Aku tadi udah Apa? Ayo, tiba-tiba nanti siang dimasakin sama Bakso. teman-teman Jelegi enggak? Oh, bakso. Ingkung. Wih. Ini nanti kita makan Iya, ingkung. iya sekalian nanti Wih, ada ingkung. Keren cocok, banget kan? Yaudah, kita cocok. bakal ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya kita punya berita satu. Berita satu, tak contoh dulu. Ini dia berita pertama. Berita dari Kabupaten Kebumen. Tentunya. Sebentar. Sebelumnya juga sambil cari-cari selamat datang untuk para mudikers di Wih. Kabupaten Kebumen tercinta. Sing ngangeni kayak aku. Oke, ini Mbak Ratih. Ternyata di Kebumen ada jasa combine harvester. Jadi Oh. ada Indri nih, petani muda asal Perembun menekuni usaha jasa panen padi menggunakan alat mesin pertanian combine harvester. Jadi panen menggunakan Alsintan ini menjadi solusi panen padi cepat dan efisien. Bahkan ini pelanggan tidak hanya datang di lokal Kebumen, namun hingga luar kota seperti Indramayu, Bogor, dan Ponorogo. Jadi emang di Kebumen Jadi, tuh banyak yang ada kreatif-kreatif ya. menyuarakan. Ini luar biasa. Sepil sedikit tentang combine harvester. Itu jadi alat Alsintan untuk Memanen padi. dengan kombinasi Sebentar. mesin. Iya. Nah, memanen padi. Ya, dengan kombinasi mesin. Sini dipanen, sebelah sana nanti udah langsung gabah masuk karung. Otomatis ya, Iya, otomatis jadi ya. nggak usah digebyok, langsung bawa pulang. Kelamaan. Ini langsung aja nonton beritanya. Ya wes. Ini dia. Perkembangan teknologi pertanian terus memberikan dampak positif bagi para petani. Salah satunya melalui pemanfaatan mesin combine harvester yang kini banyak digunakan di wilayah Perembun dan sekitarnya. Indri, petani muda asal Perembun yang merintis usaha jasa panen padi menggunakan combine harvester, mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalankan usaha tersebut sejak tahun 2017. Ia memilih terjun ke bisnis jasa panen modern karena melihat semakin minimnya tenaga kerja saat musim panen. Usaha jasa combine harvester milik Indri tidak hanya melayani wilayah Perembun, namun juga menjangkau berbagai daerah seperti Karawang, Indramayu, Bogor, Yogyakarta, hingga ke Ponorogo, Jawa Timur. Untuk sistem pembayaran, Indri menerapkan upah 1 karung padi atau sekitar 60 kg untuk setiap 50 ubin lahan yang dipanen. Dalam pelayanannya, pengguna jasa tidak dibebani penyediaan konsumsi bagi operator. Kalau untuk wilayah kerja jenengan kemana aja nih? Sampai di Karawang, Indramayu, Cirebon, lokalan di sini sekitar Jogja sampai Ponorogo. Kalau jasanya gimana Mas? Jasanya itu per kotak 50 bin 1 karung Pak. Petani tidak ada kiriman baik makanan, minuman, rokok, karung sudah disediakan sama mesin gratis semuanya untuk petani. 1 karung itu kalau di kilo berapa kilo? Kurang lebih 60-an.
Berarti bukan berdasarkan berat hasil tapi luasan tanah itu. Luasan tanah itu. Semakin padinya bagus, petani mesti diuntungkan. Misalkan dalam 100 ubin bisa mendapatkan 12 kintal, kita hanya ambil 2 karung. Sementara itu, salah satu petani pengguna jasa combine harvester, Nur Haryadi, mengaku terbantu dengan kehadiran mesin panen tersebut. Menurutnya, mesin tersebut mampu memanen dengan mudah dan cepat, serta hasilnya pun lebih bagus. Nur Haryadi menambahkan, jika panen menggunakan combine harvester juga memberikan rasa aman dari sisi kejujuran hasil panen. Dengan hadirnya jasa yang memanfaatkan teknologi pertanian, diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan efisiensi dan hasil panen padi di berbagai daerah. Ya. Kenapa menggunakan jasa combine Pak ini Pak? Yang pertama lebih memudahkan, yang kedua lebih cepat, yang ketiga faktor kehilangan dalam arti kejujuran dari orang-orang yang panen aman lah ya, terus juga lebih cepat, yang jelas lebih cepat. Dari Perembun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Nah, Badanan maning badanan. Badanan, oke. Masih bersama saya Rati Wardani. Dan juga saya Tommy Pratama. Itu tadi berita satu ada itu ya, Combine harvester. Mesin untuk Manen padi. Teknologi terbaru, canggih itu. Ya, kita sekarang sudah ada di ini pick up mau ke garis start ya. Dengan Mas siapa Mas? Ini Mas. Ahmad Ma'ruf. Mas kalau boleh tahu kalau Jelegi Van River. ini mulai kapan sih ada di sini? Kita mulai buka dari tanggal 12 Desember. 12 Desember 2025. Animo masyarakat gimana? Antusias sih masyarakat sini, Oke. sangat mendukung. Kebanyakan ini yang pesiar ke sini itu anak-anak, Keluarga apa bocah-bocah nom? Semua karena sungai kita ini dari anak-anak sampai orang tua itu sangat rekomen untuk family friendly. Aman ya berarti ya untuk anak-anak ya. Family friendly. Lah, Tarifnya berapa, Mas? Tiketnya berapa? mulai dari 20.000 sampai 60.000. 20.000 sampai 60.000. Mau sekalian sama makan juga bisa disediakan. Nanti kita juga pesen makan santai. Seperti Mas, apa? Menune jaraknya berapa kilo? Kalau buat pan topping itu 2,5 kilo. 2,5 kilo itu berapa menit kira-kira? Kita 30 sampai 40. Lumayan ya, pas, oke. Sedang kecehan. Ya, Iya. ini berarti lebaran besok buka ya, ini lebaran Lebaran. hari ke berapa? Hari kedua sudah buka. guys. Wih. Lebaran ini hari kedua, Yang- kita juga lagi hari kedua ini ya. Ya. Nanti ada sagon dan satu. Kalau Ya, makanan 1, ringan. 2, 3, 4. Ya. Dan habis ini kita juga akan menyaksikan ada Berita. berita dari Kebumen. Ini juga tentang teknologi pertanian. Bukan pertanian. Ini Iya, pertanian perikanan juga termasuk perikanan. Iya, perikanan itu ada drone. Ini ada warga di ini ya. Adi Mulia apa dia? Bentar. Oh, yang menemukan drone yang bisa untuk mancing. Mancing. Wih. Wih, keren. Terus kita lihat aja beritanya orang Iya. mana seperti apa. Oke. Ini dia liputannya. Monggo. Kreativitas warga Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Wahid Hashim patut diapresiasi. Berbekal kegemaran mengutak-atik teknologi, Wahid berhasil membuat drone custom yang tidak hanya digunakan untuk memancing, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam situasi darurat seperti membantu penyelamatan orang hanyut di pantai. Ide pembuatan drone custom tersebut berawal dari tantangan para pemancing yang menginginkan drone dengan spesifikasi khusus, yakni tahan angin serta mampu membawa beban umpan yang cukup berat. Tantangan tersebut kemudian mendorong Wahid yang membuka jasa reparasi drone untuk mengembangkan drone sesuai kebutuhan pemancing. Wahid mengakui dalam proses pembuatan drone custom tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan saat uji coba hingga biaya riset yang tidak sedikit menjadi bagian dari proses pengembangan produk. Dalam merakit drone custom, Wahid mengerjakan seorang diri, mulai dari mencari spare part hingga merangkainya menjadi sebuah drone siap pakai. Ia menuturkan minat dan kreativitasnya di bidang teknologi sudah tumbuh sejak kecil. Hingga kini Wahid telah berhasil membuat 4 jenis drone custom, yakni drone 4 baling-baling, drone 4 baling-baling lipat, drone 4 baling-baling yang dilengkapi kamera, serta drone 6 baling-baling.
Proses pembuatan satu unit drone membutuhkan waktu sekitar 20 hari hingga lebih dari 1 bulan tergantung jenis dan spesifikasinya. Awal mulanya kita adalah servis drone, kita buka sejak 2017. Buka servis drone, reparasi drone, kemudian ada salah satu pemancing ke sini nyervis drone. Ini drone-nya kok aneh Pak, buat apa? Ini buat mancing. Nah, berawal dari situ Mas. Akhirnya saya membuat drone custom buat mancing gitu. Bahan kita menggunakan bahan lokal. Nah, misalnya ini custom dari holo aluminium. Kemudian ini dari fiber papan fiber. Kemudian ini dari alat masak mak-mak yang di dapur biasa kita pakai lah buat tutup. Kemudian ini baterai kita rakit sendiri. Kemudian untuk yang lain, untuk microcontroller, untuk flight controlnya kita custom dari spare part ya, tetap dari Tiongkok. Ya, kalau untuk saya itu hobi sejak kecil Mas, suka oprek, ada mainan apa kita oprek, kita cari tahu bagaimana sistem kerjanya. Ya, sudah kebiasaan sampai umur segini, jadi kita suka oprek gitu Mas. Nah, bedanya kalau drone mancing itu dari segi power, dia kuat membawa beban. Kalau misalnya drone 4 baling-baling ini, drone sekecil ini bisa membawa beban maksimal 1,75 kilo. Kita menjatuhkan umpan pancing tinggal pencet dari remote. Gitu. Drone hasil karyanya dibanderol dengan harga mulai dari 5 juta rupiah hingga 9 juta rupiah. Menurut Wahid, drone buatannya mampu mengangkat beban mulai dari 1,5 kg hingga 3 kg. Perbedaan paling mencolok dibandingkan drone pabrikan adalah adanya fitur airdrop yang memudahkan pengguna menjatuhkan umpan pancing. Selain itu, drone custom tersebut mampu terbang hingga ketinggian 120 meter dengan daya jelajah mencapai 2 km. Sementara durasi terbangnya sekitar 40 menit dalam kondisi tanpa membawa beban. Salah satu pengguna drone buatan Wahid, Riwan asal Purworejo mengaku terbantu dengan teknologi tersebut. Ia datang ke bengkel Wahid untuk memperbaiki drone yang biasa digunakannya untuk memancing di pantai. Menurut Riwan, memancing menggunakan drone memungkinkan jangkauan lemparan umpan lebih jauh dan tepat sasaran, sehingga peluang mendapatkan ikan berukuran besar semakin tinggi. Bahkan, Riwan mengungkapkan drone tersebut pernah digunakan untuk membantu proses penyelamatan seorang wisatawan yang terseret arus di pantai wilayah Purworejo. Ya kalau ini drone ini biasanya kalau saya buat mancing bisa juga untuk nolong orang. Ada langkah-langkah laut bisa untuk kita membantu. Kalau mancing itu biasanya bisa bawa beban sampai berapa? Itu bisa sampai 1 kilo. Kalau saya itu rangkaiannya panjang, banyak kailnya. Jadi sampai 100. Kalau bedanya kalau menggunakan drone kita sasaran tepat pada yang kita mau. Panjangnya jaraknya juga ya Pak? Itu jarak bisa sampai 300-400 meter. Saat itu drone dimanfaatkan untuk membawa semacam pelampung ke arah korban. Dari Adi Mulyo, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Jadi kita lagi ada di Jelegi Fun River. Kita mau main air, mencoba rute baru masih di Sungai Bedegolan. Seperti apa keseruannya, pokoknya ikutin terus ya. Badan maning badanan. Sampai kita sekarang Kita sampai di Bendungan Bedegolan. Ini adalah titik start. Ya, nanti kita akan mulai dari sini. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus Badanan Maning. Ternyata di Jelegi Fun River ini dibagi 2 trip. Pemirsa bisa memilih mau yang trip di sungai ini atau mau di arus irigasi. Kalau untuk yang anak-anak family friendly lebih amannya di aliran irigasi. Tapi untuk yang punya jiwa petualangan lebih baik di trip yang kedua, yaitu aliran sungai apa Mas? Kaliwetan. Dan kita juga punya berita nih, habis ini ada berita tentang budidaya kaktus dari Pejagoan. Seperti apa beritanya? Ini dia.
Berawal dari hobi, Rahajeng Amalia Puspaningtyas bersama sang suami Adam Priyo Laksono, warga RT 3 RW 4 Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, berhasil mengembangkan bisnis tanaman hias berupa aneka kaktus. Perempuan yang akrab disapa Ajeng telah menekuni usaha kaktus sejak 6 tahun lalu. Memanfaatkan halaman rumah miliknya, Ajeng dan sang suami menjalankan budidaya kaktus yang kini terus berkembang. Dengan ketekunan dan semangat usaha yang dirintis sejak tahun 2020, saat ini Ajeng telah memiliki sekitar 30 jenis kaktus, baik lokal, impor maupun hasil hibrid. Di antaranya kaktus jenis Gymnocalycium, Astrophytum, Hoartia, Mamillaria, hingga kaktus koboi. Awalnya dulu sebetulnya suami saya Pak yang hobi melihara kaktus. Lalu kebetulan saat itu suami kerja dan saya di rumah, jadi saya yang merawat kaktus. Lalu ini Pak, saya coba untuk difoto, terus saya ambil status, ternyata banyak respon dari teman-teman positif. Mereka tanya belinya di mana, dijual nggak gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk usaha kaktus ini Pak. Untuk memperkaya koleksi, Ajeng bersama suami terus mengembangkan jenis kaktus dengan cara melakukan kawin silang saat tanaman mulai berbunga. Harga kaktus yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp8.500 per pot hingga Rp300.000 tergantung jenis dan ukuran. Selain itu, Ajeng juga melayani pesanan kaktus untuk souvenir dengan harga terjangkau, mulai dari harga Rp8.500 hingga Rp12.000 per pot. Tak hanya diminati pembeli lokal Kebumen, kaktus milik Ajeng juga telah dipasarkan ke luar daerah seperti Wonosobo, Jakarta hingga Surabaya. Untuk memperluas relasi dan meningkatkan eksistensi usaha, Ajeng kerap mengikuti kontes tanaman hias kaktus di Yogyakarta dan sejumlah kota lainnya. Ia juga bergabung dengan komunitas UMKM untuk memperkuat jaringan pemasaran. Menurut Ajeng, kaktus memiliki keunikan tersendiri dan mudah dalam perawatan. Cukup diberi pupuk dan disiram air secara berkala, bahkan aman meski ditinggal dalam waktu beberapa hari. Untuk penempatan di luar ruangan, penyiraman cukup dilakukan sekitar 1 minggu sekali. Sementara untuk dalam ruangan bisa hingga 2 minggu sekali. Penyiraman juga dapat dilakukan dengan sistem nampan, yakni meletakkan pot di atas nampan berisi air secukupnya. Ajeng menuturkan kunci sukses dalam budidaya kaktus adalah kesabaran dan menikmati proses merawatnya. Karena bagi dirinya, kaktus bukan sekedar tanaman hias, tetapi juga menjadi hiburan dan sarana healing. Dari Pejagoan, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Dan tentu saja masih di Badan Maning Badanan. Ini kembali lagi destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Kebumen yang berbasic tentang alam, back to nature. Wih, ini seru banget kan mainan sungai. Ini aliran sungai Bedegolan juga Kaliwetan di desa masih Jelegi Winangun. Iya, fun kano tuh sekitar 30 hingga 40 ribu rupiah. Oh, kalau yang di aliran sungai ini kano adventure. Kalau yang di aliran irigasi itu fun kano. Dan ini ada salah satu kreativitas UMKM juga di Desa Padureso, Kecamatan Padureso, karena warganya bikin peyek seruat. Apa itu peyek seruat? Kita dayung dulu. Oh. Mas. Usaha kuliner rumahan milik Ernawati, warga RT 1 RW 1 Dukuh Kerajaan, Desa Padureso, Kecamatan Padureso, terus berkembang sejak dirintis pada tahun 2013. Melalui merek Minarasa, Ernawati dikenal sebagai produsen aneka peyek dengan cita rasa khas. Salah satu yang menjadi andalan adalah peyek seruat. Seruat merupakan jenis ikan yang hidup di sungai-sungai berair jernih.
Selain peyek seruat, Mina Rasa juga memproduksi berbagai varian peyek lainnya, seperti peyek kacang tanah, peyek kacang hijau, peyek kedelai hingga peyek cabai. Keunikan peyek seruat terletak pada bahan baku yang berasal dari waduk wadas lintang, sehingga memberikan rasa gurih alami yang khas. Ernawati menceritakan, mula produksi peyek seruat berawal dari kejadian tak disengaja. Ia mendapat seruat dari tetangganya, lalu mencoba mengolahnya menjadi peyek. Hasilnya kemudian dibagikan kepada guru dan tetangga sebagai bentuk sedekah. Setelah dicoba, ternyata rasanya cocok dan banyak yang suka, dan mulai ada yang pesan. Seiring meningkatnya permintaan, Ernawati mulai memasarkan produknya ke wilayah Kebumen, hingga merambah ke Purworejo, Wonosobo, Jakarta, Bandung, bahkan Kalimantan. Sebenarnya awalnya saya itu nggak sengaja, istilahnya saya dikasih seruat pertamanya dari tetangga. Lah saya nyoba bikin peyek. Lah setelah itu saya sodakohkan ke guru-guru dan ke tetangga gitu untuk mencoba. Lah setelah mencoba, beliau itu merasa masuk mungkin itunya rasanya. Lah jadi setelahnya ada yang pesan gitu. Terus setelah ada banyak yang pesan, saya merambah ke toko-toko. Lah ke toko-toko, setelah itu alhamdulillah berjalan laku. Terus dari pihak-pihak rumah sakit gitu kebanyakan sini. Untuk harga, Ernawati menjelaskan bahwa peyek cabai menjadi produk termahal karena menyesuaikan dengan harga cabai di pasaran. Sementara untuk peyek seruat dijual dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Kami menerima pesanan yang bestseller ya intinya seruat dan kacang, juga ada ebi kering, terus ada kedelai hitam, kedelai putih, ada cabai juga, dan masih banyak lagi. Setiap harinya, Mina Rasa mampu memproduksi hingga 25 kg peyek. Untuk menjaga cita rasa, Ernawati menggunakan bumbu sederhana namun berkualitas, terdiri dari garam, tepung, serta racikan bumbu rempah lainnya. Konsisten dengan rasa dan kualitas menjadi kunci peyek Mina Rasa tetap diminati hingga kini. Dari Padurso, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Nah, ini saya akan bacakan sebuah berita ini di Kecamatan Ambal. Ada kopi Karang Kedempel, usaha kopi milik Ade Gunawan di Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, hadir dengan konsep slow bar modern yang berbeda. Berdiri di jalur utama di Jalan Dendles, kedai kopi ini hampir setiap hari ramai dikunjungi oleh para pecinta kopi, baik dari wilayah sekitar maupun luar daerah. Nah, seperti apa usaha kopi milik Ade Gunawan di Desa Ambal Resmi? Saksikan beritanya. Berawal dari kecintaan terhadap dunia kopi, seorang pemuda asal Kecamatan Ambal berhasil menyulap hobinya menjadi peluang usaha yang diminati banyak kalangan, khususnya anak muda. Ade Gunawan, warga Desa Ambal Resmi Kecamatan Ambal, merintis usaha kopi dengan konsep slow bar modern yang diberi nama Kopi Karang Kedempel. Berlokasi di tepi jalan utama Dendles, kedai kopi ini hampir setiap hari ramai dikunjungi para pecinta kopi. Tak hanya masyarakat sekitar, pengunjung Kopi Karang Kedempel juga datang dari berbagai daerah. Mereka ingin menikmati racikan kopi khas buatan Ade yang disajikan dengan teknik slow bar, yakni metode penyajian kopi secara manual untuk menghadirkan karakter rasa yang lebih maksimal. Beragam menu andalan disuguhkan, mulai dari Americano, Espresso, hingga single origin cafe yang menjadi favorit para penikmat kopi. Usaha ini dirintis sejak tahun 2022 saat tren coffee shop belum sepopuler sekarang. Berbekal pengalaman mendalami dunia perkopian di kota Yogyakarta, Ade memberanikan diri membuka usaha sendiri di kampung halamannya. Menariknya, Kopi Karang Kedempel tidak hanya menyajikan kopi dari luar daerah, tetapi juga menghadirkan kopi lokal Kebumen. Menurut Ade, kopi Kebumen jenis Liberica memiliki potensi yang sangat baik meski hingga kini belum dikelola secara serius.
Bahkan kopi asli Kebumen racikan Ade pernah disuplai ke sejumlah bar kopi di luar daerah dan mendapat respon positif hingga diminta untuk terus mengirimkan pasokan. Seiring berkembangnya sektor wisata, sejarah, dan kuliner, Kecamatan Ambal kini mulai mengintegrasikan kopi sebagai bagian dari identitas daerah. Kopi khas Ambal pun diharapkan mampu menjadi daya tarik baru sekaligus mengangkat potensi lokal agar dikenal lebih luas. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahasanya ngopi itu bukan berarti harus yang dari pabrik gitu. Kopi sebenarnya seperti apa, karena bahkan di Kebumen kita punya beans yang istilahnya secara internasional sudah diekspor, itu yang Liberica dan Robusta Kebumen itu cukup terkenal, sudah diekspor di beberapa wilayah Eropa. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. River. Kalau ini Kano Adventure. Kano Adventure ini cocok sekali untuk seru keluarga ya. Seru banget ya. Iya, kalau ini, yang di sini lebih ke yang anak SMP minimal. Ya, SMP. Kalau yang di irigasi, saluran irigasi itu boleh anak-anak. Oke. Dan yang jelas ini destinasi wisata alam yang wajib dicoba. Karena seger ya. Apalagi ya. ini musim-musim kayak gini nih ya. Pas banget ngadem ini. ke pikir. Ngadem ke pikir. Ngambang bareng. Pikiran adem. Kadang-kadang kita kepingin yang seger-seger ya. Apa itu? Lutes, apa lalapan, pakai timun. Nah, cocok banget. Bicara soal timun, Kabupaten Kebumen juga merupakan penghasil timun keren. Tepatnya di Kuto Winangun ya? Iya, dan timun ini juga untuk suplai MBG. Ya, seperti apa serunya petik timun di kebun di Kuto Winangun. Ini dia liputannya masih di Badanan Maning. Maning Badanan. Lezat, renyah, dan segar. Pemirsa, ini merupakan timun jenis Zatavi, hasil panen milik Pak Hendrianto di Desa Lumbu, Kecamatan Kuto Winangun. Dari kebun seluas 100 ubin ini juga merupakan supplier dari MBG di Kabupaten Kebumen. Yuk ikuti keseruannya. Pasangan suami istri Andrianto dan Hamimah, petani asal Desa Lumbu, Kecamatan Kuto Winangun, sukses membudidayakan timun yang kini memiliki prospek pasar cukup menjanjikan. Budidaya timun dinilai lebih mudah karena lebih cepat panen. Selain itu, permintaan akan timun di pasaran juga cukup tinggi, terutama untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Kebumen. Hamimah menjelaskan masa tanam timun relatif singkat, yaitu sekitar 38 hingga 40 hari sudah bisa dipanen. Dari luasan lahan sekitar 70 ubin, bisa panen hingga 4 kuintal timun. Adapun jenis timun yang ditanam terdiri dari 2 varietas, yakni Zatavi dan Erina. Hamimah mengungkapkan bahwa saat ini permintaan pasar sangat tinggi, khususnya dari program MBG. Bahkan dirinya mengaku kewalahan memenuhi kebutuhan pasar. Menurut Hamimah, jenis timun yang paling diminati untuk kebutuhan MBG adalah timun Zatavi. Sayangnya, varietas tersebut baru ditanam sekitar 1/3 dari total luas lahan, sehingga kapasitas produksi masih terbatas. Sementara itu, Andrianto menambahkan bahwa perawatan tanaman timun relatif mudah. Ia menerapkan sistem semi-organik dengan memanfaatkan pupuk hasil fermentasi dari bahan organik dan tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia. Saat ini, Andrianto mengaku menanam sekitar 3.500 pohon timun yang sudah panen hingga 9 kali dengan total hasil produksi mencapai 3,5 ton. Andrianto memperkirakan hingga masa panen berakhir nanti, total produksi bisa mencapai 7 ton. Dari sisi harga, timun di pasaran cenderung murah. Namun untuk penjualan ke MBG, harga dinilai lebih baik, yakni berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Hasilnya lumayan, jadi ini prospek sekali karena kita 40 hari sudah bisa panen. Dari
awal tanam sampai sekitar umur 38 kita sudah mulai panen. Setiap hari panen dan sekali panen sekitar 4 kuintal dari tanah seluas 70 ubin. Permintaan pasar sebenarnya banyak ya, terutama untuk MBG kita masih kurang, masih kewalahan. Jadi kadang ada permintaan sampai sekitar 8 kuintal, tapi kita baru bisa memenuhi 1 kuintal karena kita baru coba-coba dari kemarin. Ternyata yang banyak diminati MBG itu jenis Zatavi. Dari Kuto Winangun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badanan. Setelah saja masih bersama saya Rati Wardani. Nah juga saya Tommy Pratama. Dan di sebelah kiri saya kayak cerdas cermat. Ahmad Ma'ruf. Ahmad Ma'ruf. Belum ditakoni ya, belum ditanya. Sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya. Oke. Dan di depan saya ada sepaket ingkung. Setelah kita capek-capek mendayung tadi ya. Aduh. Keistimewaan di Jelegi Fun River setelah kita dayung tadi karena kita mencoba rute baru. Emang kamu tadi dayung? Oh, dayung kan. Lah aku nang ngarep dhewe jalur pacu. Tang. Tadi pemanduku profesional sekali, pinter banget dayungannya, set, sangat satset, pinter, mantap. Profesional kalau di sini mantap. Oke. Luar biasa. Ini ada sebelum kita bahas tentang paketan ya. Ini ada termasuk paketan ya? Betul. Bisa nih untuk 10 orang. Ya, 10 porsi cuma Rp300.000. Ayam kampung. Kampuangan jauh di Matu. Nah, dan bicara soal kampuang, kalau di kampung biasanya kita identik sama makanan-makanan kampung, khususan ada singkong, ubi, ketela. Betul. Ada berita tentang ketela yang dibudidaya oleh Daldiri. Nah, ini ada ketela rambat di pesisir selatan Kebumen. Ini ada tanaman ketela rambat bisa tumbuh subur di pesisir selatan Kebumen. Daldiri warga Tanggulangin Klirong memilih menanam ketela rambat di lahan berpasir karena masa panen yang singkat. Seperti apa? Liputannya untuk Anda. Wilayah pesisir selatan Kebumen memiliki jenis tanah yang berbeda dengan wilayah lain. Wilayah selatan Kebumen seperti Ambal, Bulus, Klirong hingga Mirit memiliki struktur tanah yang sedikit berpasir. Jenis pasir ini selain bagus untuk tanaman buah, juga berpotensi untuk lahan pertanian. Seperti wilayah Tanggulangin di Kecamatan Klirong, masyarakat memanfaatkan lahan berpasir untuk menanam ketela rambat. Salah satunya adalah Daldiri, bapak asal Tanggulangin ini menanami lahan 250 ubin miliknya dengan ketela rambat jenis madu. Daldiri mengatakan hanya dengan waktu tanam 70 hari, dirinya sudah bisa memanen ketela rambat jenis madu miliknya. Untuk pemasaran, ia mengaku ketela hasil panen biasanya akan dibeli oleh tengkulak maupun masyarakat sekitar. Di Tengkulak biasanya 1 kilogram ketela dibeli dengan harga Rp4.000. Sementara bila dijual eceran seharga Rp6.000. Daldiri memilih menanam ketela rambat karena perawatan yang mudah, waktu panen yang singkat, serta tidak banyak hama. Ini kenapa milih ketela Pak ini Pak Ditan? Saya memilih menanam ketela. Pertama, waktunya pendek. Keduanya, hamanya nggak begitu banyak, nggak seperti tanaman cabai, tomat dan lain-lainnya lah. Lebih mudah, perawatannya juga lebih mudah. Emang berapa bulan Pak ini Pak? Kalau maksimal itu 70 hari itu sudah. Ya minimal 70 hari, maksimal ya 3 bulan lah. Kalau penjualnya kemana ini Pak? Kalau penjualannya di sekitarnya aja, ya, tetangga. Dari Klirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Kembali
Kembali lagi masih ke fasilitas Jelegi Fun River di Jelegi Winangun. Ini ada Mas Ma'ruf ya. Ini beliau seorang pemandu. Di sini berapa pemandu sih Mas? Ada berapa? 11. Ada 11. Oke. Nah, boleh diceritakan tentang tadi jalur barunya. Jalur baru untuk Fun Canoe Adventure itu dari sungai, kalau orang sini ngomongnya Kaliwetan. Karena posisinya di wetan ya Mas ya? Oke. Kaliwetan di yang Canoe Adventure ini berapa harganya? Harganya mulai dari 50.000 untuk pelajar, dewasa 60.000. Jadi ada perbedaan harga pelajar dan umum ya? Aku tadi pas pelajar, aku udah tadi pelajar. Nah itu jaraknya berapa kilo ditempuhnya dan berapa menit biasanya? Lebih 3 km, biasanya 40 menit. Itu didayung, kalau enggak didayung sampai 1 jam. Oh, jadi kalau diem aja. Soalnya tadi kita coba emang arusnya meneng ya? Ngendang. Oh ngendang. Itu tadi itu. Oke, tadi seru banget ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sambil makan-makan. Tapi kita masih punya informasi lagi. Ini ada di Kebumen, ada 61 sekolah di Kebumen mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Peresmian proyek revitalisasi sekolah tersebut dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Mukti. Langsung Pak Menteri loh datang ke Kebumen. Kan? Ini dia liputannya. Beberapa kebijakan baru akan diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan baru tersebut diantaranya penguatan karakter melalui program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan kegiatan pagi ceria dengan menyanyikan Indonesia Raya, senam dan berdoa. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Mukti saat hadir di Kebumen dalam rangka peresmian proyek revitalisasi 61 sekolah di Kabupaten Kebumen Senin 26 Januari 2026. Abdul Mukti juga menyampaikan ada beberapa program pendidikan dari Kementerian Dikdasmen seperti beasiswa S1 bagi guru melalui program RPL, rekognisi pembelajaran lampau dengan bantuan 3 juta rupiah per semester. Termasuk peningkatan kompetensi berupa pelatihan bahasa Inggris bagi guru SD untuk persiapan kurikulum 2027. Rekognisi pembelajaran lampau. Harusnya S1 4 tahun, ini bisa cukup 1 atau 2 tahun. Kita sering menyebutnya dengan program kuliah S1 jamak kosor. Tapi ini bukan program abal-abal, ini serius karena kampusnya kampus yang memang ditetapkan oleh Mendikti-Saintek. Diberikan beasiswa 3 juta per semester per guru. Jadi Bu Bupati, kalau ada guru-guru yang belum D4 S1 silahkan mendaftar. Ini untuk semua jenjang dan untuk semua bidang studi. Yang kedua adalah program pelatihan bahasa Inggris untuk guru-guru SD. Karena nanti tahun 2027 bahasa Inggris akan mulai diajarkan mulai kelas 3 SD. Sehingga guru-gurunya kita latih bahasa Inggris supaya mereka dapat mengajar dengan baik. Tidak menambah guru bahasa Inggris, tapi guru yang ada kita latih kemampuan berbahasa Inggris. Yang ketiga, pengumuman, ini ada Bu Rahmawati. Kami mulai akan melaksanakan TKA untuk SMP dan SD. SMP itu dilaksanakan pemerintah provinsi, SD-nya pemerintah kabupaten kota. TKA ini akan menjadi salah satu aspek dalam penerimaan murid baru jalur prestasi. Tidak ketinggalan, ia menyampaikan bahwa tes kemampuan akademik TKA rencananya akan dilaksanakan pada April 2026 sebagai salah satu instrumen objektif dalam penerimaan murid baru jalur prestasi. Mendikdasmen juga menyampaikan komitmen melalui MOU dengan Polri untuk mengedepankan restoratif justice dalam menangani persoalan di sekolah yang bukan tindakan kriminal. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Kembali lagi di Badanan Maning Badanan dan ini dia makanannya. Aku mau coba, teman tapi saya, sebelumnya untuk yang penasaran nih ya, kalau Jelegi Winangun itu Jelegi Fun River tuh dari kalau Kebumen kemananya sih? Dari Kebumen kemananya? Ke arah mana ini Jelegi Winangun? Ke arah timur. Kurang lebih. Patokannya nanti apa? Dari Kebumen 15 menit lah ya. 20 menit. Oh, 20 menit. Kenyang aja. Pasti viral lah.
Oke, dari arah pasar Kutowinangun ke timur nanti ada Gang Babatsari, Desa Babatsari. Desa Babatsari Ke masuk ke utara. Oke. Sepanjang jalan nanti sampai tulisan Jelegi Jelegi Fun River. Mau sepanjang jalan. Nah, ngomong-ngomong soal jalan nih, nanti ini ada di Jalan Lerep Karangtengah telah mulus. Perbaikan jalan menggunakan DF APBD senilai 977,8 juta. Nah, ini masyarakat mengaku senang karena kini Jalan Lerep Karangtengah telah bagus dan mulus. Seperti apa liputannya? Ini dia. Masyarakat pengguna jalan kini antusias karena Jalan Lerep Karangtengah, tepatnya di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno, sudah bagus. Jalan yang sempat rusak beberapa waktu lalu kini telah mulus pasca dilakukan pemeliharaan berkala dengan dana APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari dana insentif fiskal atau DIF dengan nilai pekerjaan sebesar Rp977.866.000. Sejak 2 Juni hingga 29 September 2025, Jalan Lerep Karangtengah telah mendapatkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat. Salah seorang pengguna jalan, Rizky Mardiawan, mengungkapkan bahwa dirinya sering melintas jalan tersebut saat bepergian dari Ambal menuju tempat saudaranya. Menurutnya, sebelum dilakukan perbaikan, kondisi jalan sangat memprihatinkan. Namun setelah dilakukan pemeliharaan, Rizky mengaku merasakan perubahan yang signifikan. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kebumen karena kini akses buat warga jadi lebih baik dan efektif. Rumahnya mana, Mas? Saya aslinya Ambal. Terus ini mau kemana? Ini mau ke rumahnya Pak D-nya sini. Sering lewat sini, Mas? Sering sih, sering. Tahu, Mas, kondisi pas rusak, Mas? Oh, pas rusak hancur, Mas. Susah buat jalan, terus pokoknya banyak lubang lah. Kalau buat akses sulit. Bahaya juga sih. Alhamdulillah sekarang udah halus juga, ini masih baru dan kayaknya sih lebih bagus banget ini karena kemarin pas aspal kan buat lalu lalang truk-truk besar juga sering hancur, kalau yang ini lebih kokoh, bagus. Hal senada disampaikan Zainul Hasan, penjual roti asal Kutowinangun. Ia menceritakan jika kondisi jalan sebelumnya sangat berbahaya bagi pengguna jalan karena rusak parah. Setelah dibangun, jalan jadi lebih bagus, waktu tempuh perjalanan jadi lebih cepat. Jualan roti dengan kondisi jalan yang halus gini berpengaruh nggak bagi usaha jenengan, Pak? Kalau paling berpengaruh tentang perasaan, paling perasaannya di timur dan pating itu kesel tentang awak lah. Artinya jadi lancar gitu ya. Sudah halus seperti ini, mungkin perasaannya Bapak gimana, Pak? Nggih, matur suwun lah niki pemerintah pun memperhatikan jalan gitu. Dari Poncowarno, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Wah, ini dia nih. Menunya apa saja ini mungkin bisa dijelaskan, Mas? Ada ayam apa nih? Ingkung? Ayam ingkung. Terus nih sayurnya? Sayur kangkung. Kangkung, tempe orek. Wih. ini tergantung request dari pengunjung ya? Emang ada menu lain? Biasanya apa menu lainnya? Nasi kotak ayam. Nasinya dikotaki? Pakai bungkus. Nasi kotak. Nah, nasi kotak kejarku, nasinya dikotaki. Bingung Mas, apa kok gini-gini ke? Masih menampani kan? Oh, tak kira mau menampani. Terus fasilitas pengunjung, ini kok tadi aku mau pesen es teh ya. Keluarnya? Mbaknya bilang, ini ada degan gratis ini. Ini termasuk fasilitas atau bukan? Oh, nggih. Jadi kalau kita ke Jelegi Fun River itu dapat dokumentasi. Terus kelapa muda. Kelapa muda, free parkir. Free parkir. Dokumentasinya apa aja? Foto atau video? Video. Kalau itu tadi kan ada drone juga, itu gimana? Drone itu pakai sendiri. Oh, ada tambahan. Berapa? Drone-nya anyar, Rodi. Paketnya berapa dokumentasi? Kalau yang drone tuh, nambah drone? Per orang 50. Per orang 50.000. Paket 10 orang ke atas ada harga tersendiri. Harga tersendiri. Bang nyangsang kan yang di. Nyangsang ya. Ada oksigen. Drone teh sing mambu toko malah nyangsang nang wit papringan. Pilotnya deg-degan, pilotnya deg-degan. Oke. Yang jelas jalan menuju Jelegi Fun River Kebumen itu sangat mudah, enak juga seperti masakannya. Sebenarnya satu berita terakhir. Ini ada akses warga gini lebih lancar, rekonstruksi jalan
Gentan Mirit Petikusan telah rampung. Pemerintah Kabupaten Kebumen menuntaskan rekonstruksi Jalan Gentan Mirit Petikusan yang didanai bantuan Provinsi Jawa Tengah senilai lebih 7,8 miliar rupiah. Ini dia seperti apa beritanya. Sambil pusing. Kadung memang. Jadi ya sudah ya. Oke. Dulu ya. Oke. Kita pamit dulu, nanti ketemu lagi. Bentar, tunggu dulu. Ini kenapa orang-orang harus ke sini, Mas? Tolong jelaskan. Harus ke sini kenapa nih? Karena Cilegon Winangun itu sangat indah. Sangat indah. Oke. Dan pelayanannya ramah-ramah tadi ya, Mas ya. Pemandunya oke lah, mantap. Mas Andi. Ini mantap ya. Yang jelas safety juga. Di Cilegon Fun River ini mengajak kita untuk kembali ke alam. Mencintai alam. Mantap. Dan yang poin apa? Sungainya apa, Mas? Sangat ini masih alami ya. Dan mari kita jaga, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jangan buang sampah ke sungai. Terima kasih. Saya Rati Wardani. Saya Tami Pratama dan juga Mas Maruf. Kita pamit. Badanan maning. Maning. Badanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyelesaikan rekonstruksi Jalan Gentan Mirit Petikusan yang didanai melalui bantuan Provinsi Banprov senilai Rp7.816.379.000. Proyek infrastruktur yang dikerjakan di tahun 2025 kini telah selesai 100% dan memberikan dampak positif bagi kelancaran lalu lintas serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kini, dengan betonisasi jalan sepanjang 2,5 km tersebut sudah mulus dan bisa dilalui warga. Salah seorang pelaku usaha di sekitar lokasi, Muhammad Imdad Sutrisno, mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan perbaikan, kondisi Jalan Gentan Mirit Petikusan sangat memprihatinkan. Di jalan di depan saya ini sebelumnya kerusakan lumayan bisa dibilang parah juga. Soalnya sering terjadi kecelakaan di sini dan ini baru dibenerin sekitar 2 bulanan yang lalu. Mungkin dengan perbaikan jalan ini mempengaruhi ekonomi untuk lalu lintas pastinya jadi lancar dan terutama untuk yang jualan di sekitar jalur ini menjadi lebih ramai. Jalan yang rusak parah dan berlubang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Hal senada disampaikan oleh Asip Kustiana, warga sekitar. Ia menceritakan bahwa kondisi jalan sebelumnya penuh lubang dan membahayakan pengguna jalan. Sekarang setelah diperbaiki, kini dirinya merasa senang. Sekarang kan udah halus, Mbak. Perasaannya gimana dengan? Perasaannya senang, jadi kita tuh jalan tuh enak, nggak kayak terhambat, kayak pernah saya waktu itu di sebelah sana, saya baru pulang kerja, tiba-tiba habis hujan kan jalan itu kan banyak air. Setelah banyak air itu saya kepleset karena nggak tahu jalan itu berlubang. Saya jalan nggak taunya itu ternyata berlubang. Saya masuk dalam itu kayak lubang air, terus saya jatuh. Udah gitu nggak ada yang nolongin. Ya, sekarang kan pernah jatuh, sekarang sudah halus, gimana perasaan jenengan? Rasanya senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya jalannya lebih bagus, lebih diperbaiki. Dan terima kasih untuk pemerintah yang terus berusaha memperbaiki. Dari Perembun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.